Yang kedua teman-teman GX, akankah mengamankan roamernya dulu atau mid lane-nya dulu? Farsa lagi masih terbuka. Kagura ada tapi ternyata ya There we go. Kagura untuk late game Insurance juga memberikan damage, dan kalau dia seperti ini dengan adanya satu buah Miss Independent Kagura di arah mid lane-nya, dia nggak harus butuh hero-hero yang bisa menemani Kaguranya kalau menurut aku. Dia bisa pakai hero lain yang bisa mengawal pergerakan dari seorang Clean. Maybe kalau dia ingin bermain agak sedikit lebih agresif ya, Florin is okay menurut aku. Florin bisa menjadi pilihan untuk teman-teman GX. Tapi sekarang RSG di hot seat nih guys. Mereka punya kesempatan terakhir untuk mengamankan komposisi mereka. Mereka udah ada Nathan, ada Kufra, dan juga ada Yuzong. Nah untuk magic damage-nya ataupun frontliner posisi mungkin, ataupun gold lane, karena kita nggak tahu sih, mungkin sebagian besar pasti Nathan ada di jungle position, tapi di sini kita langsung melihat ada Farsa dan juga Khalid. Jadi mungkin mereka sudah mengamankan Yuzong terlebih dahulu karena mereka takut Farsa mereka ke counter. Wah, berarti Yuzongnya ini di gold dong harusnya. Iya, Yuzongnya berarti dua fighter ya kiri kanannya ya. Iya, atau enggak malah Khalidnya di gold. Karena dengan ada heal, dia jadi nggak harus pulang ketika dipoking oleh seorang Clean. Dan bisa kita bilang, dari para pemain dari tim RSG, mereka ini bener-bener tebel loh. Tebel banget, ini front to back juga tentunya. Komposisinya front to back, dimana dua fighter akan, dan juga ditemenin Kufra itu akan cari engage, cari opening, dan Farsa dan juga Nathan itu yang mencoba dealing damage dari belakang. Mungkin Nathan juga ngedive. Kalau dari GX ini mereka semi front to back ini. Dengan ada Matilda juga mereka bisa nge-engage. Matilda ya. Romer healer juga secara langsung dengan ada Pepper nanti yang bakal diamankan oleh seorang tim GX Squad. Ini juga menjadi salah satu East dan juga Singapore dengan RSG dan GX. Di sini kita bisa melihat kalau Diablo akan menemani Daroj di top lane, dan sekarang kita bisa melihat ada sedikit rotasi dari teman-teman GX, Yato dan juga Matildanya untuk membuka map, mungkin untuk mengasih pressure terhadap Nathannya ketika dia jungling. Wah, kali itu beneran mencoba untuk memaksa ke arah seorang Clean kali ini. Kita lihat di mana dia bisa nge-heal juga, dan bahkan ini dari Fuji yang terkena pressure untuk early seperti ini ya Terna. Yes, dan kita bisa melihat sedikit ke fun fact by Snack Video nih, Oji dan juga Goni. Pada MPL Singapore Season 2, Nathan adalah hero power dari Live 4 dengan 5 kali pick dan 80% win rate. Jadi makanya langsung diamanin pada first pick ya, karena kita tahu juga Nathan kalau misalnya sudah mendapatkan space untuk dia farming, untuk mendapatkan itemnya, dia juga damage-nya luar biasa. Berarti 5 kali main 80, berarti 4 kali menang. 4 kali menang. Oke, coba dipasang team fight dari sini depan sana. Para pemain dari tim GX Squad kali ini mereka agak sedikit terkena pressure di early. Lihat YSS sampai harus pulang kembali sana memberikan sedikit scaling damage di mid lane, tapi ternyata itu belum berarti cukup baik untuk tim dari RSG itu sendiri. Yes, untuk saat ini cukup equal ya untuk dua tim GX dan juga RSG, tapi lihat di sini udah ada gerakan yang sangat agresif terhadap Baby Cakes di bottom lane, dan sementara kita juga tahu kalau misalnya Turtle akan spawn di Land of Dawn dalam waktu 3 detik. Dan dua player dari tim RSG udah berada di arah Pit Turtle. Kita bisa melihat dari CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Dan bakal lihat Mountain Shaker telah dibuka, informasi telah diberikan. LY4 telah memberikan sedikit damage kepada para pemain dari tim GX, tapi ternyata dipasangkan kembali hingga over telah dikeluarkan. Yato mengusir mundur, tapi lihat Hatsaman benda tumpul menuju ke arah belakang. Ispunar mundur dan pakai para pemain dari tim GX Squad harus hilang satu. First blood didapatkan. Diablo too strong 3 versus 1 membuat space untuk seorang LY4. Membuat space dan juga mengamankan Turtle nih untuk teman-teman RSG Singapore, dan juga First Blood juga ini menjadi bagus banget ya untuk RSG Singapore, dan sekarang mereka unggul dalam 1000 gold. Itu dia yang sudah aku bilang, mereka harus berhati-hati sama dengan ada satu Black Dragon Transform. Naganya ke arah belakang, ada Petrify juga di sana, yang bahkan lihat dari seorang His aja dia ngelihat naga langsung threshold ke arah belakang, karena memang di early dia tidak bisa untuk melawan naga itu untuk sementara waktu. Yes, benar banget. Dan di sini lihat Baby Cakes review on situation. VTR juga sudah dibuka untuk menzoning teman-teman dari GX away dari area tersebut, dan sekarang GX terpaksa untuk terpukul mundur, dan sudah ada rotasi yang lebih pasif nih dari teman-teman GX. Yes, jangan lupa juga buat kalian semua dukung tim Indonesia sambil makan, sambil jajan di GrabFood, diskon sampai dengan 70% hanya tanggal 1 Desember dan juga 2 Januari.
lari. Tapi lihat, Regista sudah dibalikan keadaannya. Outplay telah dilakukan, tapi masih 1-1. Fuji yang berhasil mendapatkan 1 buah poin kill. Ini sangat diuntungkan oleh tim dari GX itu sendiri. Untuk pertukaran, walaupun 1-1, tapi gold lane dapetin. Tapi dari top lane sana, Daros almost never enough. Dan bahkan Daros harus hilang terbakar Retribution, Aterna. Wow, dia harus ditumbangkan di top lane dengan adanya 4 member dari teman RC Singapore juga membantu untuk gankingnya. Dan sekarang gold shield turretnya juga sudah diamankan oleh seorang Nathan. Dan kita bisa mengekspek kalau misalnya dia lumayan udah menjadi kaya ini guys. Yes, bener banget. Lihat outer shield turret di arah bottom lane Godi. Wow, udah dimakan ya sama Clint. Yang berarti apa? Clintnya nggak berhasil ditargeting. Ini harus berhati-hati dari RSG-nya. Oke, Daros di arah top lane agak sedikit kena pressure. Akan coba dihilangkan satu buah turret yang bakal tukar dengan di arah bottom lane pun ternyata tidak. Mereka memilih mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Dan lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s. Mereka udah berkumpul 4 player dari tim GX Squad di arah Turtle. Langsung musik kali ini Dan Mount Shackle sudah diamankan dan juga turtle-nya di tangannya. Here's ada Black Dragon Form ke area belakang untuk menzoning Amuni. Tapi di sini mereka tidak dapat kompensasi sayangnya ya. Nggak ada satu point kill yang bisa diambil dari tim GX Squad. Mereka langsung mundur dan mereka sadar diri kita nggak kuat untuk menghantam Aras DSG. Setidaknya at least kita dapetin hadiah dari buff turtle dan juga uang pundi-pundi gold. Yes, dan sekarang lihat sudah nge-charge si Olozi. Apakah dia akan terkena seorang Yato? Fatal Strike sudah langsung dibukakan. Apakah Yato bisa disumbangkan? Wow banget untuk Lozi dengan take out pick off yang cukup luar biasa. Oke, Fuji satu hit. Kita lihat Baby Cakes dengan satu buah golok menumbangkan kejar bottom lane. Flicker kali ini berhasil dengan baik menumbangkan seorang Fuji yang akan menjadi satu buah turret yang mahal untuk tim Aras GSG. Harusnya di arah bottom lane kalau mereka mampu berhasil mendapatkan satu buah turret kali ini. Wow, ini kalau dilihat-lihat RSG mereka menang objektif out rotated kalau bisa dibilang. Mereka nggak lupa yang namanya team fight mereka ladenin, tapi yang namanya lane management itu mereka juga laksanain. Teman-teman dari GX lane managementnya masih kalah. Kalau kita ngintip dari item LY4-nya udah OTW Endless Battle, Hunter Strike udah dikemas, Kufranya langsung dominance, bener-bener respect Matilda dan juga Pakitonya. Sementara kalau lihat dari sisi kanan, dominance dari Amuni belum jadi Yuzongnya masih bebas banget. Wow, tapi bahkan outer shield-nya diamankan GX Squad terlebih dahulu, tapi malah turret dari GX Squad yang pecah duluan ya. Iya. Ini menarik sekali. Dengan gold yang tidak terlalu berbanding jauh untuk sementara, mereka berbeda 2000 gold. Tapi lihat ternyata di depan sana ada Baby Cakes. Coba dipasang, Mountain Shocker diberikan informasi dari 4 player dari tim Aras GSG. Mereka sudah menjaga pintu masuk menuju ke arah Turtle. Perebutan Turtle yang sangat intens dan bahkan kita bisa bilang nggak ada yang alergi seafood kali ini ya. Tapi lihat di sini, oh my god, terkena dan langsung satu orang dari GX juga langsung tumbang di situ. Yang berbahaya adalah clean-nya yang tumbang kali dari gold laner tim GX Squad di menit yang ke-6 sudah kehilangan 2 kematiannya, dan ini tidak cukup baik. Sedangkan di sisi lain LY4 memang hanya mendapatkan 1 point kill, tapi lihat objektif yang didapatkan semua maksimal. Langsung perbandingan gold perbedaan 3000 di menit yang ke-6 Goni. Wow, ini kalau benar-benar apa ya, RSG ngelaksanain objektifnya sampai sekarang, kontrol mapnya itu benar-benar kontrol left down-nya benar efektif di sini ya Terna. Yes, dan dari tadi Lozi tuh selalu kena ya Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage juga menarik banget, bisa menginitiate fight yang cukup luar biasa dan bisa mempick off dengan berhasil gitu. Dan sekarang Life 4 dia jungling dengan sangat aman, tapi di sini kita bisa melihat Baby Cakes harus berhati-hati karena Amuni dan juga teman-temannya sudah menunggunya dengan di dalam bush. Little Wonder diamankan oleh para pemain dari tim GX Squad. Mereka masih mencari sedikit celah kecil untuk mendapatkan pundi-pundi gold dan memilih untuk mendapatkan apapun yang ada di depan sana. Oh no, ternyata diambil sama Aras GSG. Ya. Wow, Wow banget. Aku kira bakal diamanin sama GX Squad lo tadi. Di lasitnya. Di lasit Di lasitnya ada animasinya. Aku nggak lihat, tapi lihat di arah bottom lane dari His, dia terasa ke arah depan. Salah satu resiko yang cukup besar bakal diambil oleh seorang His kalau dia masih mau coba untuk menuju ke arah tim dari Aras DSG. Mereka kalah gold, mereka kalah level, mereka tidak bisa memaksa seperti lihat mid laner sama roamer dari tim Aras aja, mereka sama levelnya. Yes, kalah gold, kalah level dan juga kalah objektif, dan di sini langsung seorang Amuni roamernya langsung dicicil ke half health dan dia terpaksa mundur. Dan sementara kita bisa melihat posisi dari Lozi dan Baby Cakes ingin mencari sesuatu di sini, tapi mungkin belum mendapatkan
mereka karena mereka lebih fokus ke objektifnya yaitu di turret di bagian bawah. Yes, benar banget. Tapi lihat, para pemain dari tim Geek Squad, mereka karena tahu mereka kalah, mereka sabar. Mereka menunggu menit yang ke-8 kali ini. Harusnya beberapa item sudah dimiliki oleh seorang Kagura. Sudah bisa memberikan poke damage yang lumayan sakit, bukan hanya dari seorang Parsyanya, Cody. Benar banget, setuju banget. Dan ini harus perhatikan juga Fuji meskipun mati 2 kali, dia juga itemnya udah mulai building up. Dan tentunya RSG mereka harus menghentikan momentum itu. Turtle terakhir udah bangun dan mereka mestinya nih abis dapat turtle buff, mereka harus cari fight. Oke, kali ini ternyata dari para pemain dari tim RSG, mereka udah siap standby on position. 2 player di arah mid bakal coba untuk mengusir 2 player dari tim Geek Squad, tapi Turtle diamankan dengan 1 buah turret di arah top lane dan cleannya masih seorang diri mencari pundi-pundi gold di arah bottom lane. Lihat, mereka udah standby 4 orang mencoba untuk mencari atau surprise HBD yang dilakukan dari Geek Squad. Akankah berhasil ya tenang? Tapi lihat di sini Lozi harus berhati-hati. 4 versus 1 orang, dia pasti harus ditumbangkan. Ada PT Ersak juga yang sudah dibuka oleh seorang sana dan Nathan menggila di bagian atas di situ. Amuni juga langsung ditumbangkan. Double kill di secure juga. HBD dibalas HBD, kali ini surprise attack Mother Father. Dimana kita bapak ibu semuanya melihat ada terkaget, terkejut, terheran-heran. Masih mau lebih dan wipe out didapatkan oleh tim dari RSGS di arah mid lane. Wipe out yang cukup cepat membuat seorang Cleanfoot tak berdaya. Fokus ke arah 1 buah turret di arah tengah. Tim Geek Squad mereka merelakan turret yang pecah. Bakal 5 turret di menit yang ke-9 ini nggak baik Eterna. Ini nggak baik sama sekali dan kalau misalnya Oji suka ngomong ini bencana ya. Ini bencana kecil. Bencana kecil. Bencana kecil. Belum yang besarnya masih bisa dibalikan keadaannya dan item Egonis lah kan? Iya, kalau dari itemnya tentunya Pakito juga langsung agresif banget tadi OTW pistol, tapi kecepetan kayaknya udah hilang itemnya. Tapi kali ini langsung minta instant replaynya aja. Mereka mau HBD tetapi ke arah roamer jadi rugi. Feather Airstrike-nya udah ready, positioning dari Farsa free banget. Damage cicil-cicilan dan LY4-nya dengan true damage-nya Endless Battle udah jadi langsung pak double kill udah diamankan. Naganya datang. Wow, lihat ya Diablo ya. Bar ditabrak Helang, tapi lihat di sana. Terus masih berapa satu di tolong. Satu region system. Sang pasir. Kali ini pangeran pasir masih mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Dan bahkan Baby Case masih ada quick send guard. Masih berlindung di bawah. Pasir menyelamatkan dirinya dari serangan tim Geek Squad. Inisiasi yang sangat cantik dari teman-teman RSG Singapore dan lagi Kufranya sangat on point Goni dan Oji. Dan itu akan membawa kebetulan mungkin kemenangan untuk mereka, tapi sekarang kita bisa melihat kalau misalnya Lord sudah ada di Land of Dawn dan apakah teman-teman RSG Singapore akan menuju ke area sana atau akan ada sedikit moment untuk GX Power untuk mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Yes, tadi ada yang DM aku, Bang nih pakai bahasa Inggris Bang. Please welcome the mighty Lord. Nah, banget. Terima kasih banyak ya udah kasih tahu ya. Itulah kita harus bersatu jadi satu. Yang nggak tahu dikasih tahu gitu kan jadi tahu akhirnya sekarang ya. Oke, kita bakal menuju ke arah Land of Dawn lagi. Luis masih mau lebih dan yes, on point. Di follow up langsung dari Diablo ke arah belakang melakukan zoning out. Tidak ada pemain Geek Squad yang bisa membantu kawannya. Terzoning dan hilang 2 player Eterna. 2 ditukar 0 di sekarang ini dan sekarang RSG Singapore memiliki space dan juga waktu untuk mengambil Enhanced Lord. Gila timingnya pas banget dan ini udah bencana belum Oji? Lumayan. bencana. Tadi kecil kan? Medium. Medium. Naik level. Sampai nanti pas saya teriakan ini bencana berarti udah bencana ya. Oke, kita tunggu ya Oji ya. Oke, kok silakan. Iya sebenarnya banget, kalau lihat dari item samanya dia hampir kill participation hampir 15 dengan Cloak of Destiny, Lightning Truncheon udah Holy Crystal juga. Ini benar-benar dengan Lord Push yang udah di enhance. Teman-teman dari GX Squad ruang geraknya semakin sempit, benar-benar positioningnya harus lebih diperhatikan. Wow, dan bahkan dari para pemain tim Geek Squad, mereka jangan sampai ada yang terlena ya. Asik. Sepi, playernya belum tentu tidak ada di rumput. Kayak tadi, dari lolsinya, dia udah ngeker, harusnya udah mulai kedengeran dan itu jangan sampai terjadi kembali. Terlihat tidak ada lolsinya, tapi ternyata dia di rumput tiba-tiba datang langsung pakai Tyrant Revenge, Tyrant Rage dan on point banget. ISS. Ya, itu dia. Problemnya itu dia, yang paling mahal dari tim Geek Squad diamanin di sini Eterna. Nah itu serem banget sih dan pas banget ya kebetulan ke YSS-nya. Tapi sekarang kita bisa melihat kalau Bapak Lord yang terhormat Mighty Lord sudah launching di area mid side dan sini sudah banyak yang terjadi. Oke, ini Winter sudah diamankan.
Diablo di arah top lane bakal coba dapetin satu buah turret pilihan juga dan Lord sudah hilang. The Mighty Lord kali ini sudah hilang tapi tidak dengan super minion. Mereka ingin memaksa team fight. Ingat masih ada Tyrant. Lihat low siapa yang dilakukan. Diablo ke arah belakang tepat. Flickernya dapat 3. Fokus ke arah belakang mereka bisa dapatkan dia tuh satu orang dilihat bakal hilang juga. Ini bencana.